Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi qad 'allamana asasat tauhid wa aujabana an nu'mina billahi wa nusaddiquhu bil qalbi. Amma ba'du. Saudara-saudara, teman-teman semua, para penonton dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, dan selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, agar kita mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Ingat, dunia dan akhirat. Jangan sampai hanya dunia saja, tetapi akhirat juga. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala nikmat-nikmatnya yang tidak pernah kita bisa hitung. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepadamu ya Allah, berterima kasih kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sepanjang hayat kita. Nikmat yang dulu, bahkan nikmat sekarang maupun nikmat yang akan datang, kita harus mensyukurinya. Semoga kita bisa menyampaikan sholawat kepada junjungan kita, kepada kehariban kita, kepada revolusioner dunia, kepada penuntun kita, penuntun kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, penuntun keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keselamatan tanpa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berselawat, selalu berselawat, setiap hari berselawat atas rindu, atas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan cinta juga dari Rasulullah dan pada akhirnya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, kalau kita pandai bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah, insyaallah hidup kita akan menjadi terarah, ya, terarah, menjadi tenang, menjadi bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudara, teman-teman semua dimanapun Anda berada yang menonton video kali ini, channel Bang Dul Official, yaitu channelnya channel bisnis dan motivasi, ya, motivasi spiritual, agar kita senantiasa saling nasihat menasihati, saling menasihati untuk kebaikan. Insyaallah energinya akan sampai juga kepada kita dan mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang membalasnya. Tidak ada niatan untuk menjual ayat, tidak ada niatan untuk menjual ilmu, ya. Apapun yang saya dapatkan, jika itu baik, jalankan. Jika itu buruk atau jika itu tidak sesuai dengan Anda, dengan teman-teman semua, silahkan tinggalkan saja. Semoga yang ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan yang tidak baik itu datangnya dari saya sendiri. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Al-insanu la yakhlu bil khata' wa nisyan. Pembahasan kita kali ini, pembahasan bagaimana meraih pertolongan Allah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad atau para nabi itu mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu melalui mukjizat. Yang dikatakan para nabi itu namanya mukjizat. Kalau untuk wali Allah dan para ulama soleh itu karomah. Nah, bagi kita manusia biasa yang selalu tidak luput dari kesalahan dan dosa ini, yang lalai dari ibadah, kita pun sama,
akan mendapatkan namanya maunah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Maka ada langkah-langkah atau cara-cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah kita harus sering kali bertaubat. Kalau bertaubat bukan hanya taubat biasa, tetapi taubatan nasuhah. Ya, mulai hari ini bertaubatlah dengan taubatan nasuhah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bayangin tuh, apabila orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menutup aibnya, ya, akan memberikan surganya. Ya, karena kita belum di akhirat atau belum meninggal, maka surga di dunia itu akan kita dapatkan, yaitu ketenangan jiwa, kebahagiaan, rezeki yang mengalir berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kesehatan yang prima. Nah ini, kalau kita bertaubat nasuhah, maka surga, kenikmatan itu ada di dunia sebelum kita meninggal. Kalau kita meninggal, maka surga pun kita akan dapatkan, karena kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Taubatan nasuhah. Nah, setelah itu berkomitmenlah untuk tidak pernah mengulangi lagi, dan berkomitmenlah untuk mengganti semua perbuatan-perbuatan dosa dengan amal soleh. Ya, beramal soleh dan amal soleh. Amal soleh di sini adalah pertama, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaga 5 waktu kita, salat dengan khusyuk. Salat kita dengan khusyuk. Salatlah dengan khusyuk. I'mal lidunyaka kannaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika kannaka tamutu ghadan. Kerjakan untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Artinya kamu berjuang dunia itu termotivasi, ya, semangat. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, gitu loh. Agar Anda punya semangat kerja, etos kerja yang luar biasa. Wa amal li akhiratika kannaka tamutu ghadan. Kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya, kalau kita melakukan sholat, orang yang paling cerdas adalah ketika mereka mengingat kematian. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar. Nah, anggap saja hari terakhir kita sholat pada waktu itu. Anggap saja hari terakhir kita ada di dunia. Sehingga yang kita lakukan dalam sholat itu mendapatkan semangat khusyuk untuk benar-benar bersujud, melakukan ibadah, bersujud untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkomitmenlah untuk menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh atau beramal soleh. Beramal soleh, amal soleh dan beramal soleh. Amal soleh untuk segala aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, ya, zakat atau sedekah, kemudian haji, puasa dan segala macamnya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ketika kita khusyuk dalam sholat. Maka setelah kita khusyuk dalam sholat dan menganggap bahwa kita akan mati besok, agar kita khusyuk dan kita benar-benar ibadah menyembah kepada Allah dan mengharap ridha Allah. Lalu kemudian berzikirlah agar hati kita menjadi tenang. Berzikir memuji-muji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Khusyuk harus sampai ke dalam hati. Kalau hanya dalam otak, hanya dalam mulut saja, hanya di mulut dan otak saja, tidak akan sampai. Dia hanya berada di begini. Tapi kalau dari hati, maka dia akan sampai kepada Allah. Justru pada itu, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah saja, itu pasti akan menangis. Kalau dari hati, ya. Lain kalau cuma hanya di mulut, kemudian otak kita, pikiran kita di mana-mana. Misalnya Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, itu kebanyakan orang melakukan seperti itu. Jangan. Ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan khusyuk. Beribadahlah dengan benar-benar,
bahwa kita pada waktu itu dekat dengan Allah dan diperhatikan oleh Allah. Maka dari itu jangan hati-hati, jangan sampai kita tidak khusyuk. Nah, kan kita mau ditolong Allah nih, harus lewati ini semua. Beribadah kepada Allah, sholat, melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dengan khusyuk, dengan sempurna ya, dengan sempurna. Kita berjuang untuk itu. Kemudian berzikir. Setelah berzikir, subhanallah dengan hati ya. Subhanallah, subhanallah, masuk ke dalam hati. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tidak ada yang suci selain Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah. Kemudian bersyukur. Alhamdulillah. 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 Berterima kasih kepada Allah atas segala semua nikmat yang diberikan oleh Allah, berkata, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan, kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan hanya alhamdulillah, 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 begitu aja. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti menangis. Pas begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Saking tidak bisa menghitungnya, kita langsung menangis nih. Allah, selama ini kita tidak bersyukur selama ini. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, masyaallah, Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, kalimat zikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masukkan dalam hati bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah, yaitu Allah. Tidak ada yang maha besar, tidak ada yang maha kuat, tidak ada yang semua kecil di hadapan Allah. Karena segala sesuatu di muka bumi ini, gunung yang besar, lautan yang luas, itu semuanya milik Allah. Hanya Allah yang besar. Langit dan bumi Allah yang menciptakan. Langit dan bumi diciptakan oleh tanpa tiang. Malaikat, para nabi, manusia, binatang, tumbuhan, semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu ciptaan Allah. Jadi Allah lah yang maha besar, semua kecil. Jadi harus seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Memohon ampun. Astaghfirullahalazim. Nah, ketika kita beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan hati yang lapang, yang bersih, akan meneteskan air mata otomatis. Demi Allah, karena saya melakukan itu, saya menangis. Setiap saya istighfar, pasti saya menangis. Karena saya terlalu banyak dosa. Dosa, selalu melakukan dosa ya. Maka dari itu kita setelah istighfar memohon ampun kepada Allah, maka kita setelah istighfar, maka kita berhati-hati dari dosa. Berkomitmen untuk berhati-hati dari dosa. Itu. Mulai menatapi kehidupan ini berhati-hati dengan dosa. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh. Jadi kita harus berhati-hati dari dosa. Kalau kita lihat YouTube, kemudian TikTok, ada joget-joget yang tidak menggunakan pakaian bagus gitu misalnya, kita langsung skip, langsung skip. Jadi berusaha untuk hati-hati dari dosa. Karena dosa ini luar biasa. Ini hijab kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, itu dosa. Sekecil pun apa dosa kita, itu hijab. Jadi kita bersihkan hati kita dari dosa itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, setelah itu kan baca kalimat la ilaha illallah. Lahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari hati. La ilaha, masukkan dalam hati. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Matahari, bulan, gunung, patung-patung, semuanya itu tidak boleh kita sembah. Kita mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah ini luar biasa. Zikir ini luar biasa.
Bahkan Nabi Musa diajarkan zikir la ilaha illallah. Bahkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa kehebatan kalimat la ilaha illallah ini ya Allah? Allah menjawab, apabila kalimat la ilaha illallah ini ditimbang sebelah kanan, ditimbang, dan kemudian langit dan bumi serta seisinya ini ditimbang sebelah kiri, maka timbangannya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya biasakanlah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena inilah cahaya ruh kita untuk nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cahaya la ilaha illallah inilah yang nantinya akan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sucikan hati, tenangkan hati dengan kalimat zikir yang tadi, dari mulai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari hati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Resapi, pikirkan, renungkan semua, tidak ada kecuali Allah. Sebelum langit dan bumi ini ada, Allah sudah ada. Tidak ada Tuhan. Biarkan orang lain menyembah selain Tuhan. Ya, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah apapun, silakan. Tapi konsekuensinya nanti mereka tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat la ilaha tahlil la ilaha illallah ini kalau kita sudah meresapi dalam hati, pasti kita meneteskan air mata. La ilaha illallah. Luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini adalah sebagai benteng kita. Dari benteng kita dari sesuatu hal yang jelek, sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu energi negatif, ya, tenun, santet dan segala macam tidak akan pernah masuk bagi orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kamu kalah orang yang berserta Allah dengan kalimat la ilaha illallah, karena ini benteng terkuat, terbesar, terdahsyat. Kalau kalimat la ilaha illallah terhujam dalam hati kita dan kita meresapi sampai kita menangis, dan ini menjadi bagian daripada zikir kita setiap hari, setiap detik, setiap menitnya. La ilaha illallah untuk benteng, untuk makanan jiwa kita, untuk makanan ruh kita, untuk makanan hati kita, agar menjadi tenang. Kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang gundah gulana, punya pasalan kehidupan, ekonominya memburuk dan segala macamnya, mereka pergi ke gunung, tidak akan ada kebahagiaan di sana. Pulang lagi 2 hari 3 hari, pulang lagi dia tetap sama, gundah gulana juga. Dia datang ke pantai, di sana dia tidak berpikir masalahnya, begitu pulang lagi berpikir lagi masalahnya, gundah gulana lagi. Tidak ada, kita tidak bisa mencari ketenangan hidup kecuali kalimat la ilaha illallah atau zikir yang saya katakan tadi, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, dan la ilaha illallah. La ilaha illallah juga untuk apa? Untuk pembuka pintu surga. Surga ketika kita mau buka pasti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Nah, kalau kita bicara Muhammadur Rasulullah nanti itu selawat, itu luar biasa selawat juga ya. Nah, kita bicara zikir dulu di sini. Zikir la ilaha illallah. Nah, itu nantinya itu membuka pintu surga. Artinya di dunia pun kita mendapatkan pintu surga kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang berkah, yang mengalir seperti hujan yang turun, yang mengalir seperti air bah yang turun. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Kalimat la ilaha, kalimat tahlil la ilaha illallah, kalau kita resapi, kalau kita istiqomahkan berzikir dengan hati yang paling dalam, la ilaha illallah. Nah, dengan kalimat zikir tadi, ketika kita sudah tenang, maka kebahagiaan pun akan tenang.
Bahagia bukan karena harta, bahagia bukan karena istri yang cantik, bahagia bukan karena kemewahan, bahagia bukan karena apapun, tetapi karena bahagianya karena mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan membawa kebahagiaan. Tidak ada kata ketenangan, tidak ada metode ketenangan, tidak ada jalan bisa ketenang kalau kita tidak berzikir. Karena jalan satu-satunya untuk tenangkan jiwa adalah berzikir. Tapi bukan hanya berzikir biasa, tapi berzikir dengan berzikir khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak bisa. Apa contohnya, atau bagaimana kita melihat zikir kita tidak khusyuk, solat kita tidak khusyuk, atau tidak terima oleh Allah, tidak sampai kepada Allah? Lihat tingkah laku kita. Apakah dia masih gundah gulana? Apakah dia masih mempunyai sifat sombong, iri, dengki, takabur? Apakah masih ada sifat itu? Sombong, iri, dengki, takabur? Ya? Apakah masih ada sifat itu? Berarti kalau memiliki masih sifat itu, walaupun dia sholat 5 waktu di masjid sekalipun, walaupun dia zikir sebanyak berbuih-buih mulutnya, 1 hari 1 malam dia berzikir, tapi tingkah lakunya, akhlaknya tidak menunjukkan ketenangan, tidak menunjukkan kebaikan, maka zikirnya, sholatnya tidak sampai kepada Allah. Itu aja kita lihat. Karena orang yang sholatnya sampai kepada Allah, zikirnya sampai kepada Allah, maka tingkah lakunya, karakternya akan menjadi karakter yang baik. Dia akan lemah lembut, dia akan banyak sedekah, dia akan banyak memberi, dia akan banyak menasihati, dia tenang jiwanya, bahagia hatinya, membahagiakan banyak orang, membahagiakan keluarganya, berbakti kepada orang tuanya, berbelas kasih kepada fakir miskin, berbelas kasih kepada anak yatim. Itu otomatis, itu tanda-tanda orang yang zikirnya, solatnya, ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, salatlah, zikirlah, khusyuklah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita akan menjadi tenang. Ketenangan itu akan membawa kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tiada disangka-sangka, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadah kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tenang, ketika kita bertaubat, beriman dan bertakwa, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, sudah tenang, sudah bahagia, ya, istiqomah, istiqomah sampai akhir hayat. Nah, jalankan kehidupan ini dengan ilmu dan keimanan. Ada ilmunya di setiap perbuatan, ditopangi dengan keimanan. Kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan ilmu tanpa keimanan, dia pasti akan ghurur, terperdaya. Dia akan lupa, dan nantinya dia akan maksiat kepada Allah, dan dia akan melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, maka Allah akan menyiksanya, maka Allah akan memberikan siksaan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, sering-seringlah bertaubat. Nah, kemudian setelah kita berzikir, ya, menjadi tenang, bahagia, berlimpah segala macam, istiqomahlah. Istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah dalam sedekah rutin, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam kebaikan. Mulailah istiqomah dengan kebaikan tadi. Jangan lupa, kita harus menata diri, menata hati, menata ucapan, menata pikiran agar selalu positif, agar selalu berjalan di atas jalan ilmu dan keimanan. Insya Allah
Kalau kita sudah berjalan dalam kehidupan ini dengan ilmu dan keimanan, maka bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah, maunah Allah, pertolongan Allah tadi, maka akan selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar, bersyukur dan ikhlas. Ini 3 kunci. Bersabar, bersyukur dan ikhlas. Sabarlah. Kita harus banyak bersabar. Istiqomah dalam sabar. Ya, sabar dalam apapun, sabar dalam iman, sabar dalam takwa, sabar dalam beribadah, sabar dalam kebaikan. Bersyukur tadi, selalu bersyukur setiap hari. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita hidayah ini, sehingga kita bisa hijrah ke lebih baik lagi. Bukan hanya hijrah ibadah, tapi hijrah totalitas semuanya. Pikiran kita hijrah, ucapan kita hijrah, perbuatan kita hijrah, hati kita hijrah. Hijrah untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah untuk mendapatkan kebenaran, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran, keburukan kelihatan. Wow, kebaikan atau kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Loh, kita sudah ada panduan Al-Quran dan Sunnah, mana yang baik, mana yang buruk, udah kelihatan, udah tahu. Cuma manusianya aja Islam mahjibun nabil muslimin. Islam itu terselubung dari pemikiran orang Islam itu sendiri. Ada yang radikal, ada yang begini, ada yang begitu. Sudah, satu saja. Kalau sudah dia bermanfaat untuk banyak orang, insya Allah ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain, ya, dia istiqomah dalam ibadah, dalam zikir, itulah orang yang bisa kita menjadikan teman, bahkan dijadikan guru kita, jadikan teman rohani kita, untuk sama-sama satu frekuensi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhirat, kita dunia juga sudah sampai, sehingga Allah memberikan hadiah pertolongan, kebahagiaan, rezeki itu, kebahagiaan itu, rezeki itu di dunia, sehingga kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ada amalan saudara-saudara, teman-teman semuanya. Amalan ini kita sama-sama melakukan. Yuk, kita ada memang law of attraction ya, ada hukum daya tarik menarik, itu memang benar. Tapi kalau kita melakukan itu 100%, sehingga otak kita ini otak materi. Padahal kita ini diajarkan ada namanya IQ, EQ, SQ, ya, IQ, EQ, SQ. IQ itu intelligence question, ya, kecerdasan intelektual. Kemudian EQ, emotional question, itu kecerdasan emosional kita, ya. Kemudian spiritual, SQ, spiritual question.